Halo teman-teman investor semuanya, jadi kita bakal coba bahas ya yang namanya Hero. Nah, kira-kira perusahaan ini seperti apa karena dia baru ngeluarin laporan keuangan tahun 2020. Kita akan coba bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum kita masuk ke laporan keuangannya dan juga mungkin valuasi dan lain sebagainya, di perseroan ini si Hero Group udah melampirkan juga yang namanya penjelasan ya. Adanya perubahan akun-akun signifikan di dalam laporan keuangan. Jadi yang pertama, kalau misalnya kita baca sama-sama ya, di sini pertama ada kas. Kasnya turun sekitar 55%. Ini karena memang pendapatan usahanya itu mengalami penurunan di tahun 2020. Karena kita tahu sendiri di tahun 2020 itu eranya pandemi COVID-19 dan banyak bisnis yang mengalami penurunan kinerja. Nah, piutang juga turun ya sekitar 50% karena memang adanya penurunan pendapatan usaha dan juga meningkatnya cadangan penyisihan piutang. Nah, di sini yang perlu jadi catatan, jadi allowance for bad debt-nya ini meningkat. Nanti kita bakal coba lihat sekilas ya. Untuk piutang lain-lain ini juga mengalami penurunan 31% karena memang menurunnya pendapatan dari aktivitas operasi lainnya. Nah, persediaan juga turun sekitar 29% karena pembelian persediaan selama 2020 itu turun dan juga kenaikan provisi inventory di akhir tahun. Nah, jadi yang namanya bisnisnya Hero ini mereka barang-barangnya kan bisa expired ya. Kalau udah expired, akhirnya mereka harus melakukan provision, ya provisi di akhir tahun. Lalu dari sisi pajak dibayar di muka ini mengalami penurunan juga 26% karena turunnya PPN ya. Karena kalau mereka nggak beli barang, nggak jual barang, ya PPN-nya akan turun. Dan biaya dibayar di muka dan uang di muka di sini juga mengalami penurunan sekitar 75%. Nah, lalu aset tak berwujud ini naik 47% karena adanya penambahan aset tak berwujud lainnya yang berhubungan dengan pembukaan toko baru. Jadi mereka buka toko baru, aset tak berwujudnya ini naik. Ya, jadi di sini kita bisa lihat sekilas total aset juga mengalami penurunan sekitar 20%. Ya, ini dari akun-akun yang ada di atas seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sisi liabilitas, utang dagangnya juga turun 38% ya karena volume pembelian kepada pemasok ini turun sekitar 38%. Nah, lalu kalau pinjaman bank jangka pendeknya, di sini kita bisa lihat mengalami kenaikan 100% ya, dikarenakan kebutuhan dana untuk kegiatan operasional jangka pendeknya. Jadi memang bisnisnya mereka ini tahun 2020 cukup tough ya, jadi mereka harus bisa survive. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi total liabilitasnya, ini mengalami kenaikan sekitar 25%. Lalu kita bakal coba masuk ke dalam laporan keuangannya. Kira-kira bisnis Hero ini seperti apa di tahun 2020 ya. Di sini pendapatannya turun dari 12,1 triliun menjadi 8,9 triliun. Laba kotornya juga turun ya dari 3,4 menjadi 2,4. Nah, yang cukup menarik adalah perseroan ini ruginya gede banget 1,2 triliun. Ya, 1,2 triliun ruginya ini karena memang bebannya mereka ini nggak bisa turun cukup banyak ya dari 3,4 menjadi 3,5. Walaupun ada penghasilan lain-lain tapi nggak bisa ngangkat labanya mereka. Akhirnya mereka bisa rugi 1,2 triliun. Lalu dari sisi cash flow-nya, di sini juga minus ya. Cash flow-nya minus 270 miliar. Ini sebelumnya di tahun 2019 mereka positif sekitar 10 miliar. Mereka harus tetap melakukan yang namanya pembelian aset tetap karena mereka menargetkan menyelesaikan IKEA, terus beberapa gerai lainnya juga mungkin ya. Nah, akhirnya mereka melakukan pinjaman jangka pendek sekitar 250 miliar. Nah, jadi kita bakal coba lihat kira-kira posisi neracanya mereka ini masih kuat apa enggak ya kan. Jadi dari total aset lancar 1,5 triliun kita coba bandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya. Nah, liabilitas jangka pendeknya ini 2,2 triliun. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, berarti kan liabilitas jangka pendeknya lebih besar daripada aset lancarnya. Nah, ini kalau misalnya kita hitung secara rasio, karena rasionya itu kurang gitu bagus, ya di bawah 1 kali. Lalu kita bakal coba lihat dari key stats-nya. Ini saya ambil dari Stockbit. Dari sini kita bisa lihat current rasionya di sini 0,68 kali ya, dan juga DER-nya 0,29 kali.
Nah, jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, neracanya sebenarnya kurang itu bagus untuk likuiditas jangka pendeknya. Ya mereka harus pinjam uang atau melakukan penjualan aset atau ya paling tidak menambah utang dari bank jangka pendek ya untuk mengamankan posisi kasnya. Lalu kalau dari current price to book value ratio, sebenarnya perusahaan ini juga kalau misalnya kita lihat seperti ini ya berarti masih mahal gitu ya, 2,21 kali. Nah kalau misalnya kita lihat pakai Funda chart dari standard deviation price to book value, kita tarik yang 3 tahun, harga sahamnya ya udah cukup mahal gitu ya karena udah jauh di atas PBV bandnya. Jadi ada potensi koreksi untuk saham Hero kalau misalnya kita lihat dari PBV standard deviation, karena memang kalau misalnya kita lihat lagi mereka ini kan rugi ya, jadinya karena kerugiannya ini saldo labanya yang tadinya positif jadi minus. Nah inilah yang menyebabkan ekuitasnya turun drastis sehingga ya book value dari perusahaan ini turun cukup lumayan. Overall saham Hero ini kalau misalnya kita lihat sekilas masih mahal, jadi kita mesti lihat lagi 2021 semoga bisnis mereka bisa recover ya, bisa bertumbuh lagi. Kita bakal coba review lagi nanti kalau misalnya laporan keuangannya sudah keluar. Oke, jadi demikian dari saya tentang Hero, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya, selamat berinvestasi.